Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma sekalian. Baik, saya langsung saja. Kita akan sharing mengenai nada dan dharma. Nada adalah bunyi yang beraturan. Jadi dia memiliki keteraturan bunyi tersebut. Sedangkan dharma adalah ajaran Buddha. Ya. Setiap orang memiliki cara tersendiri atau cara masing-masing bagaimana mempelajari, memahami, mendalami, mencerap akan ajaran Buddha. Ya. Berbagai macam cara. Yang terpenting adalah hasil atas pencerapan, pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut, oleh kita tentunya. Ya. Jadi kita mengalami suatu perubahan, ya, perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Itu adalah yang terpenting. Bagaimana caranya setiap orang mencerap, memahami ajaran Buddha atau Dharma itu sendiri? Ya. Beberapa contoh, misalkan dengan cara meditasi. Ya. Meditasi merupakan sarana perenungan, ya. Kemudian visualisasi juga, ya. Ini adalah salah satu metode terbaik untuk memahami ajaran Buddha. Kemudian ada juga orang yang sukanya dengan cara berpraktek, ya. Berpraktek, misalkan melakukan kegiatan sosial, ya, contohnya memberi dana, ya, mengadakan kegiatan sosial, apalagi zaman pandemi kayak gini banyak ya kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita lakukan. Misalkan menyiapkan nasi bungkus, menyiapkan paket sembako untuk orang-orang yang memerlukan tentunya. Kemudian ada juga dengan cara praktek misalkan berbakti, ya. Memiliki bakti yang tinggi terhadap orang tua tentunya, orang tua kita tentunya. Dan juga berbakti kepada seluruh orang yang lebih senior daripada kita. Ya, berbakti. Gak cuma orang tua terbatas. Yang spesial banget memang orang tua buat kita. Ya. Itu ada 2. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menulis. Nah, ada juga yang suka menulis. Ya. Mempelajari Dharma dengan cara menulis. Kenapa? Memang terkadang kalau kita hanya membaca, ya, bisa jadi gak masuk benar-benar. Tapi kalau menulis lebih menghayati. Ada orang yang memang sukanya menulis, kan? Misalkan apa yang telah dia pelajari, misalkan hukum karma, dia tulis kembali mengenai hukum karma yang dia pelajari. Dia tulis kembali mengenai hukum karma yang telah dia alami, gitu kan? Dia menulis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membaca tentunya, ya. Membaca literatur buku-buku Dharma yang sudah banyak beredar, ya. Sekarang gak cuma cetakan buku Dharma itu, digital sekarang. Di internet banyak mengenai buku Dharma. Dan memang sarana informasi yang begitu terbuka sekarang ini memudahkan kita untuk mempelajari literatur ataupun asal-asal ataupun sumber-sumber ajaran atau Dharma itu sendiri, baik di dalam negeri Indonesia sendiri maupun di luar negeri, ya. Beberapa referensi bisa kita baca sekarang mudah. Yang selanjutnya adalah mendengar, ya, mendengarkan Dharma, ya. Ada juga memang orang yang sukanya mendengar penceramah, ya, mendengar seorang biksu, bante, anggota sangha yang memberikan ajaran, berceramah, ya, mengenai ajaran-ajaran Buddha. Ada yang suka dengan mendengar, dengan cara mendengar, mencerap, memahami, kemudian dipraktekkan. Dan berbagai macam cara yang lain. Nah, 3 terakhir yang tadi, menulis, membaca, dan mendengar, kita kaitkan coba dengan nada tadi. Nada mungkin lebih mudahnya kita memahami sebagai sebuah lagu, ya. Lagu adalah bagian dari nada. Ya, lagu adalah bagian dari nada.
Nah, saya juga mau memberi informasi bahwa sebenarnya lagu-lagu Buddhis itu sudah cukup banyak. Ya, kita cukup bangga di Wihara Buddha Sena. Jadi cukup banyak kita menciptakan lagu-lagu Buddhis. Ada kurang lebih 30 judul lagu Buddhis yang telah kita ciptakan. Ya. Jadi menulis adalah proses menciptakan lagu itu sendiri. Ini kita hubungkan dengan lagu ya, tadi nada. Menulis adalah berproses menciptakan lagu itu sendiri. Pada saat si penulis atau si pencipta menciptakan lagu, pasti dia telah menghayati isi makna daripada lagu itu. Dan ini adalah lagu Buddhis, di mana pasti dia telah memahami dengan tepat, dengan baik gitu ya, makna dari ajaran Buddha itu sendiri. Baik ungkapan perasaan hati dia sebagai ungkapan terima kasih kepada guru Buddha. Bisa juga lagu itu dia ciptakan. Bisa juga menceritakan mengenai ajaran Buddha itu sendiri. Menggambarkan ajaran Buddha itu seperti apa melalui sebuah lagu. Diciptakan, bisa. Itulah pencipta lagu. Dan kami di Wihara Buddha Sena, beberapa orang yang telah menciptakan lagu itu, dia kurang lebih paham betul apa yang dia ciptakan. Ya. Kemudian yang tadi adalah membaca. Nah, membaca. Pasti kebanyakan orang ya mengucapkan ataupun bernyanyi lah. Banyak juga orang yang suka bernyanyi. Ya, banyak lah. Tapi kadang-kadang ada yang malu-malu juga gitu nyanyinya di kamar mandi gitu kan. Nah, bernyanyi, melantunkan sebuah lagu-lagu Buddhis. Itu sebagai salah satu cara juga memahami, menghayati, mengerti mengenai dharma, ajaran Buddha. Ya. Nah, yang ketiga yang berhubungan lagi adalah mendengar. Nah, ini hampir semua orang mungkin senang mendengarkan lagu. Ya. Nah, mendengar lagu-lagu Buddhis. Dia pada saat mendengar, mencoba memahami bagaimana isi lirik yang terdengar, gitu kan. Terus dikaitkan dengan ajaran Buddha. Ya. Nah, ini adalah proses mendengar, gitu kan. Tahukah bapak-bapak, ibu dan teman sedharma sekalian bahwa lagu Buddhis itu banyak macam loh. Udah cukup banyak. Lumayan lah, gitu kan ya. Cukup. Ada yang jenis keroncong. Nah, ada yang jenis keroncong. Nah, lagu-lagu keroncong Buddhis itu ada Romo Sugiatno yang punya YouTube-nya juga. Cari ya, namanya Romo Sugiatno. Jadi beliau menyanyikan lagu-lagu Buddhis dengan irama keroncong, gitu kan ya. Nah, seringnya mungkin kita mendengar lagu-lagu Buddhis yang rada mellow, ya, mellow gitu kan, yang agak-agak sedih gitu kan. Nah, ini banyak banget lagu Buddhis yang kayak gitu. Tapi bukan berarti yang lain tidak, banyak juga, ya, lagu-lagu Buddhis yang slow rock, gitu kan ya. Ada. Nah, Buddha Sena punya lagu Buddhis yang jenisnya slow rock dan itu menang kemarin kita. Lagi itu tahu zaman berapa, udah cukup lama itu. Nama judulnya Bersama Ajaranmu. Nanti kita putarkan dan nanti kita ulas. Bersama Ajaranmu. Ya. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh tim kesenian Wihara Buddha Sena itu mengenai hari raya. Misalkan hari raya Waisak. Ya. Malam Waisaka Indah kita ada. Kemudian Berkah Waisak kita ada lagunya. Nah, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh tim kesenian Wihara Buddha Sena, itu ada 10 lagu yang telah kita record dalam bentuk CD. Dengan judul CD adalah Image of Teva. Ya. Cukup senang kita bisa merecord tersebut sehingga bisa menjadi filing kita, kenang-kenangan kita. Dan karena waktunya tidak banyak, ada baiknya
kita dengarkan cuplikan mengenai lagu Buddhis bersama ajaranmu. Datang silih berganti, tiada yang kekal di dalam dunia ini. Semua yang terjadi selalu timbul tenggelam, membuat aku jatuh di dalam kegelapan. Oke, jadi saya kasih sedikit cuplikannya. Jadi pertama adalah sedih dan gembira, datang silih berganti. Artinya apa? Jadi memang kondisi real kehidupan kita, baik sedih, baik gembira, itu datang silih berganti. Si penciptanya itu mengerti benar gitu kan, bahwa dia pun merasakan kesedihan, kegembiraan itu datang silih berganti gitu kan. Tiada yang kekal di dalam dunia ini. Nah, tiada yang kekal, clear bahwa ajaran Buddha memang mengatakan di dunia ini nggak ada yang kekal, ya. Kemudian semua yang terjadi selalu timbul tenggelam. Semua yang terjadi timbul tenggelam. Jadi dia ada, nanti juga dia tiada, ada dan tiada, gitu kan? Timbul tenggelam, membuat aku jatuh di dalam kegelapan. Pada saat kita tidak mengerti apa itu kegembiraan, apa itu kesedihan, apa yang timbul, apa yang tenggelam. Ya, kita membuat kita itu sedih gitu kan. Ya, kesedihan itu muncul gitu kan. Ya, itu sedikit cuplikan saja mengenai lagu itu. Itu cukup dalam gitu kan mengenai ajaran Buddhanya, ya. Yang kedua, kita dengarkan mengenai lagu Buddha Mahamulya. Buddha Mahamulya, kasihnya tak terhingga, membabarkan dharmanya untuk semua makhluk di dunia. Nah, saya kasih refnya mengenai Buddha Mahamulya. Jadi Buddha Mahamulya, kasihnya tak terhingga, membabarkan damanya untuk semua makhluk di dunia. Nah, jadi Buddha itu sangat mulia, kasihnya itu tiada batas, semua dia kasih gitu ya. Tiada batas, bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk hidup, ya. Dia kasihi semua gitu kan ya. Karena cita-citanya bukan main, ya, menyeberangkan semua makhluk mencapai nibbana gitu kan ya. Buddha Mahamulya kasihnya tak terhingga, membabarkan dharmanya untuk semua makhluk hidup di dunia. Nah, itu dua cuplikan lagu ini ya, kalau kita cerap mengenai maknanya cukup dalam ya, mengenai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Buddha, mengenai ajaran Buddha itu seperti apa, timbul, tenggelam, sedih, gembira, muncul begitu. Setiap hari kita alami, itu real gitu kan, mengenai kondisi atau ajaran Buddha itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mungkin penutup terakhir dari saya. Jadi mari kita dukung lagu-lagu Buddhis di Indonesia ya, dengan cara apa? Tentunya kita kalau bisa ya, kalau misalkan ada yang jual, kita beli gitu kan ya. Kemudian kita dengarkan, jangan lupa kita dengarkan. Kemudian kita pahami liriknya ya. Terus kita hayati, kalau benar, kalau baik untuk diri kita, cocok untuk diri kita, lakukan ya. Lakukan dan lakukan. Sehingga itu adalah salah satu praktek dharma
itu sendiri. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.